Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Ya, pembelajaran IPS kita kali ini akan membahas mengenai sejarah dan tujuan dibentuknya ASEAN. Jadi masih materi mengenai ASEAN. Hanya saja kali ini kita fokus membahas mengenai sejarah dan tujuan dibentuknya ASEAN. Iya, minggu lalu sudah kita bahas ya, ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, ataupun artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ya, langsung saja, sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan diwakili oleh 5 wakil negara dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu yang pertama Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Ali, kemudian yang kedua Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, kemudian yang ketiga Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, kemudian yang kelima Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Nah, inilah foto para pelopor berdirinya ASEAN. Nah, itu mereka sudah berdiri di depan benderanya masing-masing ya. Dari sebelah kanan itu udah ada dari Singapura ya, yaitu siapa? S. Rajaratnam. Kemudian di sebelahnya ada Adam Ali dari Indonesia. Kemudian yang tengah itu dari Filipina, Narcisco Ramos. Kemudian berikutnya ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian yang paling kiri yaitu si Thanat Khoman dari Thailand. Nah, kelima wakil negara dari Asia Tenggara tersebut menandatangani deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai The ASEAN Declaration atau lebih kenal dengan deklarasi Bangkok. Nah, isi deklarasi Bangkok itu apa? Nah, ini sudah Bapak sediakan di slide berikutnya. Nah, isi deklarasi Bangkok yang kemudian menjadi tujuan dibentuknya ASEAN. Jadi isi deklarasi Bangkok ini merupakan tujuan dibentuknya ASEAN. Apa saja tujuannya? Di sini ada 5. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional ya. Jadi selain ekonomi juga bertujuan untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Jadi ada misi kerjasama juga, baik itu kerjasama ekonomi, kerjasama politik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Kita tahu ya, banyak organisasi-organisasi regional lainnya selain di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Eropa pun ada kan, Uni Eropa. Nah, kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jadi bukan hanya politik, ekonomi, kemudian perdamaian, juga kerjasama dalam bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar dan lain-lain. Nah, inilah isi deklarasi Bangkok yang menjadi tujuan dibentuknya ASEAN. Oke, ya lanjut. Dibentuknya ASEAN sebenarnya dipicu dari pertentangan dua negara adik kuasa di dunia pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat kontra Uni Soviet. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua muncullah dua negara adik kuasa, dua negara superpower. Jadi adik kuasa bisa kita artikan sebagai negara superpower, negara kuat militernya. Nah, dua negara ini kemudian, karena dua negara ini adalah negara kuat, kemudian negara ini saling curiga satu sama lain sehingga memunculkan yang namanya Perang Dingin yang mulai
dimulai pada tahun 1947 sampai 1991. Jadi apa itu perang dingin? Jadi perang dingin itu hanyalah perang tanpa kontak senjata ya. Perang dingin adalah perang tanpa kontak senjata. Jadi perangnya ngapain? Nah, di perang ini dua negara ini saling menunjukkan kehebatannya, kemudian saling berlomba-lomba dalam memperluas pengaruhnya, terutama dalam menyebarkan ideologinya masing-masing. Kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai area persaingan ideologi dua negara adik kuasa dalam masa Perang Dingin itu. Amerika Serikat berideologi liberal dan Uni Soviet berideologi komunis. Nah, jadi ini apa hubungannya dengan berdirinya ASEAN? Nah, jadi dari Perang Dingin ini kedua negara ini, yaitu Amerika Serikat di sebelah kiri dan Uni Soviet yang sebelah kanan benderanya itu. Nah, dua negara ini menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan untuk menanamkan ideologi mereka masing-masing. Jadi dalam Perang Dingin ini mereka berlomba-lomba dalam menerapkan ideologinya ke seluruh negara di dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara. Jelas ya. Jadi wilayah Asia Tenggara dijadikan tempat untuk mereka berdua ini, negara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini, sebagai tujuan menanamkan ideologi mereka masing-masing. Kita tahu Amerika Serikat berideologi liberal dan Uni Soviet berideologi komunis. Dari sinilah mereka berusaha. Amerika Serikat menanamkan liberal di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Uni Soviet berusaha menanamkan ideologi komunis di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Makanya di Indonesia pada tahun 1965 sempat ada pemberontakan PKI. Ya, PKI kita tahu adalah Partai Komunis. Nah, berarti apa? Indonesia juga menjadi sasaran utama untuk penyebaran ideologi mereka ini. Nah, makanya di Indonesia pada masa itu sempat terjadi konflik. Nah, itulah dia tujuan bentuknya ASEAN, yaitu untuk menjaga stabilitas kedamaian di kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu menjadi tempat tujuan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dingin untuk menanamkan ideologinya, sehingga banyak terjadi konflik di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Vietnam juga sempat terjadi konflik gara-gara apa? Itu tadi ada penanaman ideologi dari dua negara ini. Nah, kemudian situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi serta kekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi sekaligus mempersatukan negara-negara di kawasan ini, yaitu Asia Tenggara. Dari keadaan inilah kemudian kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi ASEAN. Jadi jelas ya. Jadi organisasi ini dibentuk karena apa? Situasi pada masa itu yang sangat tidak aman. Karena apa? Banyak pemberontakan di negara-negara ASEAN. Akibat apa? Akibat adanya persaingan dua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mereka menjadikan kawasan Asia Tenggara tujuan untuk menanamkan ideologi mereka. Ya, itu ya.